Selamat malam. Udah belum? Udah. Oh, udah. Welcome to Total Politik. Ajarin dong cara TV gimana? Gak ada cara TV, udah sekarang ini cara digital bersama Filosofi Robi. Kalau TV itu harus dibuka dulu dengan bahwa filosofi itu adalah hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan. Filosofi dekat dengan kehidupan kita. Kata dia, udah lo. Kita TV itu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung aja Filosofi Robi. Itu kenapa sih selalu ada itu? Nah, itu kan dari Max Sopakua itu. Tapi itu kan normatif banget, kenapa masih dilanjutin gitu loh? Pesan-pesan apa orang jualan? Ya, terus kalau di TV itu selalu ada gini, saudara. Nah, kita ada saudara ya, Iya. saudara. Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM dari 7.000 liter. Gitu. Ada saudaranya bos. Padahal belum tentu dia saudara kita. Ini saudara kita pasti. Ah, ini pasti. Filosofi Robi, Prof. Robi Muhammad. Akhirnya senang juga ya Iya, kita kedatangan. bilik kita nih ya, Iya. UMKM ini ya. Karena beliau kan ada di kapal besar Enterprise ini ya. Iya, memang ini bos oligar opini. Filosofi Robi itu membuktikan bahwa omongan-omongan dalam dan filosofis itu ternyata bisa tonton ratusan ribu orang bos. Gue ingat banget dulu pertama kali nonton Prof. Robi baru balik dari, bukan nonton sih, datang seminar waktu gue masih mahasiswa. Prof. Robi baru balik dari Kolombia waktu itu dan cerita bahwa di era media sosial tuh apa teori lu itu satu orang di orang ketujuh pasti ada lu yang lu kenal Semua gitu. orang di dunia ini bisa lu capai hanya dengan 6 perantara Iya, teman lu. 6 perantara teman. Siapapun, mau petani di Afrika Selatan, mau presiden di Kanada, itu lu cuman butuh 6 orang, 6 perantara untuk nyampein pesan lu ke dia. Kira-kira gitu. Itu Tapi teori kalau dia. media sosial mungkin jadi nggak 6 lagi, udah cuman tinggal Tiga, 2, tiga. 1 ya. Itu ilmunya dan Iya. Ada ilmunya dikit lagi. Iya, berarti kita bisa memberikan pesan kepada Benny Wenda yang lagi eksil. kenapa contohnya itu? Ngomong apa nih kita nih Filosofi Robi nih? Nah, ini Kang Robi ini kan bertransformasi nih. Dari seorang intelektual kampus jadi intelektual publik gitu. Bukan Iya kan, public intelektual dong sekarang gitu kan. Ya Pengennya. ya yang dulu nulis jurnal-jurnal sama Aten kan. Ya, Aten pun masih nulis jurnal sekarang gue lihat. Bapak Bagus Takwin, Udah dekan, bro. Pak Ya. Dekan. Pak Dekan psikologi Iya, ya. dari berarti penurunan itu Aten. Dulu nulis jurnal, sekarang urus administratif. laporan tahunan. Iya. Nah itu gimana Kang? Maksud gue pengen kasih lihat ke orang bahwa orang transformasi jadi intelektual publik dari akademik intelektual tuh gimana. Kalau di sosiologi tuh lu pernah dengar Michael Burawoy kan? Ya. Yang ketua ISA kan dulu yang dia ngomong soal public sociologist, terus akademik dan profesional sociologist gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu nih, Burawoy ngomong transformasinya, kalau di Indonesia kan kultur politiknya lebih terbuka sehingga transformasi itu lebih banyak dilakukan orang gitu. Iya, sebetulnya kalau gua nggak seintelektual itu sih, alasan gua ya. Kalau Alasannya nggak seintelektual itu, tapi lunya kan intelektual. mungkin ya kelihatannya, cuman ya gue jujur aja kalau sama lu berdua ya, alasan gue lebih egois sih sebetulnya. Dalam arti gini, ya gue emang hidup di kampus lah, dari kecil mulai di kampus sampai di kampus terus. Gue nggak pernah kerja kan, nggak pernah kerja, selalu di kampus. Tapi lama-lama gue tuh merasa kampus itu justru salah satu tempat yang paling jadul, yang paling stuck, nggak bisa kemana-mana. Yang itu aja isinya. Kedengerannya inovatif, riset gitu ya, tapi kan risetnya riset birokrasi. Lu belum ada hasilnya udah harus nulis laporan 3 bulan dan sebagainya kayak gitulah. Jadi Laporan pertanggungjawabannya lebih tebal dibanding dari ininya risetnya. sendiri ya. Dan waktu zaman itu malah ada ancaman kalau riset lu gagal lu bisa di-KPK-in karena menyelewengkan uang negara, karena duit negara itu riset kan. Nah itu jadi buat gua itu kampus itu jadi tempat yang membosankan. Ya, kalau di awal sih mungkin seru lah, tapi lama-lama gitu-gitu doang. Lu ngajar itu juga kan, ilmu itu kan majunya paling pelan kan.
Kalau orangnya udah mati baru ganti teorinya. Kalau orangnya masih ada biasanya ya terus aja sampai ada kan. Oh maksud lu Aten nih. Jadi kampus itu salah satu tempat yang paling menurut gua agak stuck kemajuannya. Dan kebetulan sebelum gua terjun ke publik ini kan gua ada bisnis juga, dan gua ngelihat bahkan waktu di Amerika pun gua udah sempet coba bisnis. Bukan gua berbisnis ya, tapi berinteraksi sama bisnis gitu. Gua pikir dunia di luar kampus itu jauh lebih menarik, lebih dinamis, lebih banyak ide-ide baru. Kayak ketemu Lulu aja sekarang ini kan. Itu gue lebih menarik karena gue banyak hal yang gue nggak tahu dapat dari lu misalnya. Tapi kalau di kampus kan paling itu aja. Dosen kita baca jurnal yang sama, baca buku yang sama, isinya itu aja gitu. Jadi ya buat gue membosankan di kampus. Jadi gue pikir ya, dan gue bisa ya gue coba di publik yang lebih ya menarik lah. Jadi intinya sih gue karena bosan di kampus aja sih. Makanya Pak Nadiem juga bikin Merdeka Belajar supaya kalau bisa 1 semester 2 semester itu mahasiswa keluar kampus aja. Ya, Kan internship atau magang di Itu tempat-tempat gimana industri. menurut lu programnya Pak Nadiem ini? Secara ide gue setuju banget. Sebagai intelektual Secara ya. ide gue setuju lah bahwa orang tuh jangan lama-lama di kampus lah, bahaya lah menurut gue. Gue bisa ngomong gini karena gue nonstop sekolah ya, maksudnya gue sampai umur 35 gue sekolah terus gitu. Jadi karena kampus tuh menarik tapi sebenarnya cuman fata morgana gitu, kelihatannya keren tapi itu aja kan sebetulnya. Nah jadi menurut gue ide Pak Nadiem bagus, cuman ya gue kalau udah ngomongin kebijakan publik kan yang penting eksekusi di lapangannya kayak gimana ya. Gue terus terang belum ngelihat hasil yang signifikan, meskipun kalau mau fair ya pendidikan ini kan hasilnya bukan setahun 2 tahun, mungkin 15-10 tahun kayak gitu. Tapi kan ya kita hidup di zaman yang semuanya harus cepat lah gitu. Jadi Nggak, tapi kalau di Amerika gimana menurut Iya, lu? makanya. Ya kan ini kampus Amerika juga nggak sembarangan, tapi ya seperti yang gua baca ulasan. Kayaknya nggak stagnan amat itu prosesnya kan. Charles Tilly yang lu ceritain itu kan cuma gua dengar di kelas dulu waktu Ganda Upaya jelasin soal Anda sesuatu. bisa bergaul dengan dekat, bahkan direkomendasikan. Iya, bahkan direkomendasikan oleh Chuck gitu. Chuck. tapi pertanyaan apa ya? Gue lupa. Iya, Iya, di di Amerika Amerika gitu. gimana? Merdeka Belajar di sini itu apakah hanya punya manfaat bagi si mahasiswanya atau intelektual kampusnya juga akan dapat manfaat? Gimana dengan Amerika? Bedanya gini, kalau kan kita ini desperate pengen inovatif lah, intinya gitu semua lah, dari pemerintah, orang, pengusaha, semua pengen inovatif, pengen maju, progres. Nah kebetulan salah satu yang aspek yang paling progresif itu ya bisnis. Makanya mungkin karena Pak Nadiem dari dunia bisnis industri ya, beliau melihat bahwa cara terobosannya lewat bisnis. Tapi kan sebetulnya banyak domain-domain lain yang bisa kita garap kan. Nah kalau di Amerika ini kan memang ya bisnis tentu nomor 1 juga. Cuman dari awal, bukan hanya di kampus, ya pendidikannya jauh lebih liberal daripada kita gitu. Dalam arti jauh lebih liberal nih gimana, Kang? Gini lah contohnya tuh lebih fit in dengan market atau gimana sih? Cerita jadi gue waktu pertama sekolah di Amerika, baru gue datang di tahun pertama di PhD sosiologi, gue pernah dipanggil sama profesor gue. Panggil terus Robi katanya, I think dia mau ngasih feedback. Wah gue sebagai mahasiswa tahun pertama kan tegang, wah dikasih feedback nih. Terus dia ngasih feedback bahwa we are impressed with your ability, terutama kemampuan teknis gue gitu ya. Lu hebat lah, bisa ngitung apapun, bisa bikin model, lu hebat. Kuliahnya fisika, bos. Kuliahnya fisika ya. Tapi dia bilang, tapi ada yang satu kurang dari kamu katanya. Wah apa? Kamu ini tuh kurang imajinasi katanya. Oh oke lah, gue terima ya, kan gue mau. Oke, jadi harus apa? Ya banyak-banyak lah baca fiksi, baca novel, nonton film banyak-banyak lah. Jadi gue 1 semester itu gue baca fiksi, novel, kerjaan gue ke bioskop, nonton film macam-macam gitu. Jadi gue coba lakukan nasihat profesor gue. Jadi dari situ kelihatan gue kan seumur hidup nggak pernah baca fiksi ya, karena gue di ITB, di SMA gue main musik apa. Jadi ya imajinasinya emang kurang gitu, dan itu kerasa banget meskipun secara real kerjaannya teknis ya, tapi kan butuh imajinasi. Nah ini yang susah, yang kurang. Nah mungkin kalau di Indonesia perlu di-trigger lewat internship Merdeka Belajar mungkin tadi ya kan. mungkin. Nah, gua juga nggak tahu programnya apa. Sampai main film, bos.
Iya. Gak hanya nonton film. Jadi dia. dosen kan. Iya. Jadi dia main film jadi dirinya sendiri. Nggak acting juga. Lo mampu acting. Lo jangan berharap terlalu banyak sama gue gitu. Bener. Bagus juga. Itu gimana ceritanya Prof? Lu bisa sampai main film waktu itu? Iya. Karena perkawanan sama Iwan aja atau gimana tuh? Dosen killer ini kan. Itu pertama perkawanan lah. Semuanya perkawanan lah. Gue masuk kuliah jadi dosen di itu semuanya perkawanan. Gue sih percaya semua hal di dunia ini yang penting itu perkawanan. Ya itu kan teori Anda juga kan perkawanan. Gue punya vested interest di sini. Lu dapat jodoh dari teman, lu dapat kerjaan teman, dapat pinjaman duit dari teman kan itu ya udah. Kalau lu nggak percaya itu siapa yang mau percaya sama lu lagi kalau lu aja nggak percaya. Enggak, tapi ada alasan yang kalau ini alasannya agak intelektual dikit. Jadi waktu sejak masih gue di Amerika, gue tuh percaya. Jadi gini, gue pernah menemukan atau ngobrol gimana. Ini tentang climate change, bro, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu kan yang kampanye itu Al Gore tuh zaman itu. Sampai dia menang Nobel. Assaulting reason ya. Bukan convenient truth. Inconvenient truth. Nah, tapi itu ada riset menunjukkan bahwa publik Amerika tuh baru percaya sama perubahan iklim itu bukan karena inconvenient truth itu. Tapi karena film The Day After Tomorrow. Film Musim dingin ini kan. New York jadi beku itu. Nah sejak itu gue percaya pop culture ini senjata yang powerful untuk merubah persepsi publik ke hal serius seperti perubahan iklim sekalipun. Jadi gue agak penasaran, malah teman gue di New York itu bikin riset think tank gitu, NGO yang fokusnya meriset implikasi pop culture ke public opinion. Jadi pendapat tentang aborsi, kalau di Amerika aborsi gun control apa semua, dan efek film, cerita-cerita Hollywood, Netflix sebagainya. Nah, itu ada efeknya yang real. Jadi kan biasanya intelektual, setahu gue di teman-teman gue kadang suka komplain terus sama pop culture yang dianggap banal apa, tapi menurut gua tuh justru pop culture ini senjata powerful gitu. Tapi kan itu Amerika yang mana mereka jual senjata sama peluru aja kan. Iya. Sejak Rambo pun pop culture udah dipakai untuk propaganda. Semuanya di weaponize sama Amerika, bahkan medsos ya semuanya di weaponize. Nah, justru tapi gue jadi penasaran, ya biasalah anak muda waktu itu pengen tahu segala hal yang powerful. Jadi gue kok sepowerful ini movie industry ya, gue coba ikut-ikutan. Gak puas hanya diskusi bikin skrip ya, gue pengen main coba ikut-ikutan juga kan ya, pengen tahu aja kayak gimana, dan susah banget bro, gila ya. Dalam film itu lo terlibat sebagai pemain aja atau lo ikut nyumbang juga dalam awalnya proses? Awalnya temen diskusi, karena kan intinya kerjaan profesional gue ini kan memodelkan narasi storytelling, computational storytelling. Jadi cerita-cerita itu urusan gue lah, storytelling gitu kan. Nah, ya karena film bikin cerita ya gue terlibat dalam pembuatan skripnya gitu. Tapi lama-lama gue pengen tahu kan, dari skrip tulisan doang, terjemahan jadi audio video kan, jadi visualnya itu kan pengen tahu gue kayaknya, ikut-ikutan lah gitu, kira-kira gitu. Dan kenal aktor yang aktor-aktor yang luar biasa itu. Kalau Paten belum tentu bisa menjadi main film. Paten tuh seni pun juga gua rasa bisa kan, dia jago nyanyi bos. Enggak, dia enggak jago nyanyi, dia hafal lirik. Ini tahu kunci sama hafal lirik bos, Paten bos. Udahlah. Cocok main di Erwin Gutawa orkestra ini ya, baca partitur ya. Jangan dipaksain. Ini nanti judulnya testimoni Pak Dekan sebetulnya episode. Kita nih ada Paten ini kan. Iya benar. Tapi gue mau tanya hal-hal yang filosofi. Ini kan namanya filosofi Robi tadi kan. Mengenai politik nih sekarang, politik anak muda nih, Kang Robi. Sekarang ini kan kalau kita bicara demografi di seluruh dunia, let's say negara demokrasi besar Amerika, Indonesia lah. Kalau kita bicara demografi politiknya, ya anak muda punya porsi yang mayoritas besar sekali. Sehingga macam-macam nih politisi-politisi berlomba pakai baju ala anak muda, bikin TikTok ya anak muda. Lu maksud lu Pak ini? Pak. Semua bos, semua. Kecuali Bu Mega. Bu Mega tetap jadi, nggak bisa Bu Mega. Tetap jadi dirinya. Iya. Kalau yang lain tuh berubah. Gol apa yang? Ada yang itu. Ronaldinho. Gol apa yang terbaik? Bestiku. Iya. Artinya kayak gitu Kang. Maksudnya apakah itu works atau gimana Kang? Melihat fenomena itu. Iya, itu cerita yang relate nggak untuk hari ini gitu. Iya.
bahwa berdemokrasi politik anak muda, cara mendekatinya dengan menjadi seperti mereka, menjadi bagian dari mereka. Iya, kalau kita malas berpikir jadinya seperti itu kan. Mantap. Ini mantap. Boy. Politik ini kan gua sih percaya politik itu kan at the core itu bukan sesuatu yang rasional ya. Orang nggak mungkin memahami isu politik. Siapa yang ngerti isu politik 100%? Presiden pun enggak kan. Makanya itu dia punya. Maksud Anda Pak Presiden nggak ngerti politik? Mana ada presiden yang ngerti politik? Pak Jokowi nggak ngerti politik. Kasih dikit Makanya dia punya bahaya. banyak kan, makanya dia punya banyak pembantu kan. Kalau nggak buat apa juga gitu kan dia bantuin. Nggak ada satu orang pun yang paham seluruh politik gitu kan. Karena politik itu bukan urusan orang kan, urusan kolektif. Tapi urusan kolektif poinnya itu. urusan kolektif kan politik. Karena manipulasi orang kan nggak bisa satu-satu, mesti banyak gitu. Udah sampai mana tadi kita? Kolektif ini. Karena nggak rasional, politik itu soal hati sebetulnya, menyentuh hati. Nah, hati itu apa? Hati itu dimulai gampangnya dengan familiarity. Jadi orang akan memilih orang dengan yang mirip dengan dia. Mirip tuh nggak harus wajahnya mirip ya, tapi maksudnya kayak pengalaman hidupnya mirip. Karena dianggap, oh dia mirip sama gua, jadi dia ngerti sama gua. Story of I to story of us itu ya. Keren banget. Belajar dari mana lo itu? Iwan Setiawan. Dari Big Apple ini kan. Ih kamu ini. Terus Kang familiarity. Jadi itu memang algoritma yang paling umum dipakai. Kalau jadi lu mau bagian jualan dari politik, kalian ya. Lu jadi mirip dia. Makanya zaman gua ada yang tiba-tiba jadi supir beca dulu ya, macam-macam lah. Jadi intinya untuk Zaman lu tuh maksudnya apa, politisinya? politisinya. Oh. Gua lupa siapa. Tatkala ini kan. Pokoknya ada yang nyamar gitu lah gua lupa. Konektor. Kondektur. Intinya orang jadi familiar kan itu. Nah, tapi kan kalau semua orang jadi familiar ya lu nggak ada bedanya lagi gitu kan. Nah, jadi di situ mulai ya akhirnya lu jadi ya semuanya kita, ya siapa yang kita pilih semuanya kita kok kan kayak gitu. Nah jadi politik itu nggak bisa menurut gua, kalau lu hanya cuman mau mendekatkan diri ya oke, bisa mungkin lu dekat, tapi nggak otomatis orang akan milih lu gitu. Karena kalau milih itu ini urusan mobilisasi politik. Nah kalau udah urusan mobilisasi politik ini bukan soal preferensi apa, tapi semua infrastruktur yang ada. Boleh aja orang suka lu, tapi pas hari H mereka lebih milih nonton Netflix daripada ke voting booth untuk milih lu, kan bisa aja kan kayak gitu. Nah ini kan harus ada mobilisasi, harus ada usaha di luar sekedar membuat familiar voters dengan politisinya itu kira-kira. Tapi familiarity itu pintu masuk untuk menuju mobilisasi. Masuk, tapi kan semua orang melakukan familiarity terus apa? Tanpa familiarity, apakah mobilisasi saja bisa gitu Kang? Ini kan yang membuat akhirnya politisi nggak perlu kampanye macam-macam. Ya kita kerahkan. Sebetulnya kalau mobilisasi aja. Kalau sepemahaman gua, kampanye politik tuh nggak ada gunanya kalau beberapa penelitian di Amerika. Jadi sebenarnya gampang, resepnya gampang, kuncinya keadaan ekonomi aja. Kalau ekonomi bagus, incumbent akan menang. Ekonomi jelek, incumbent turun. Atau kandidat yang didukung oleh incumbent, gitu aja. Sebetulnya ini kampanye itu sebenarnya cuma gimmick-gimmick aja supaya kelihatannya kembang api lah ya. Kembang api. Tapi sebetulnya yang membuat voters itu ya keadaan ekonomi gitu. Keadaan ekonomi. Kalau puas ya dia akan siapapun teruskan, kalau enggak ya udah selesai kan kayak gitu. Jadi Trump bisa menang, Clinton bisa kalah itu karena waktu itu Obama nggak mau wariskan hal yang baik ya. Ya sebenarnya kita nggak suka disebut kayak gitu ya, karena seolah-olah semua usaha marketing politik itu nggak ada gunanya. Tapi I'm afraid ya memang seperti itu sebetulnya gitu, karena ada risetnya nih, gue bisa ini nanti kalau ini. Kira-kira seperti di itu. ekstrak aja di sini Kang, risetnya nggak apa-apa. Nanti kita bikin episode khusus lah. Itu jangan-jangan risetnya bias anti konsultan politik. Anti konsultan. Tentu ini dibantah konsultan. Tapi to be fair kan si kandidatnya kan harus melakukan sesuatu, nggak mungkin dia diam aja lah, nggak fair juga. Jadi silahkan lah. Di dunia perkonsultanan juga gue meyakini itu waktu dulu masih konsultanan gitu ya. Waktu sekarang juga jadi masih kan? Enggak, udah total politik fokus sama filosofi Robi. Jadi 80% keberhasilan treatment apapun itu tergantung pada kandidatnya. Kita ini kembang api aja 20% itu. Gitu. Jadi kalau barang bagus mau ditaruh kayak apapun akan jadi bagus gitu ya. Iya, barang bagus. Make up itu nggak terlalu
pengaruh. Ya make up itu bukan wajah itu sendiri gitu. Iya. Iya, ya 3-5 besar tuh udah sama aja lah, itu aja itu. Kalau mau mungkin agak ekstrim itu kebetulan lah. Oke. Emang 3 besar sama nomor 30 ya beda. Tapi kalau antara 3 besar 5 besar sebetulnya nggak ada bedanya lah. Oke, Kang, apakah otomatis kalau tadi familiarity ya, apakah otomatis anak muda itu akan memilih orang-orang yang juga muda, menyukai narasi-narasi yang muda dan akan menyukai orang-orang yang juga usianya muda? Ya kasih contoh lah, misalnya Bernie Sanders, Mahathir Muhammad. Bedanya di Amerika kalau secara demografi politik misalnya itu muda gitu Kang, ya kan mayoritas anak muda kan votersnya kan. Tapi politisinya makin tua. Presiden Biden tuh 78 Trump 79 juga. ya. Trump tertua, over 70. Trump dan Biden itu. Ya makanya Iya. kalau kita kan sosiolog, Sanders, gua ya. kan sosiologi, kita sosiolog. Kita percaya mobilisasi lebih penting. Makanya Gimana menjelaskan fenomena itu Kang? voter muda jelas. Voter muda. Apa yang terjadi di Amerika, salah satu penjelasannya ya ini biasalah sosiolog berteori lah gitu kan. Salah satu penjelasannya tuh gini, anak muda ini kan heboh nih di Amerika ya. Sejak Obama kan mereka mobilisasi sampai Obama. Itu juga mobilisasi ya, bukan OVA gitu. gitu. Ya. Gerak semua kan. Nah, sampai generasi tua boomers ini yang udah kaya, yang asalnya cuman main golf nganggur, ngelihat anak muda gerak, sialan lu katanya kan. Dan temen punya banyak waktu luang, bosan juga kan mereka, akhirnya mereka aktif di politik, mereka mobilisasi juga sehingga akhirnya Trump menang. Kan kayak gitu. Jadi dengan resource yang dimiliki oleh boomers ternyata bisa mengalahkan jumlah voters muda itu gitu. Boomersnya memang ya boomers banyak juga, cuman mereka menguasai infrastruktur media, komunikasi, konsultan, semua policy dikuasai boomers. Ya akhirnya mereka yang bisa mengangkat, bukan anak muda. Ini soal resource untuk memobilisasi pada akhirnya. Mobilisasi. Jadi ya jadi kalau kita sosiolog itu kan dunia ini kompleks, nggak gampang barang bagus terus menang, nggak segampang ceritanya. Gue pernah inget ada cerita, ini gue cerita sedikit ya. Agama yang paling laku di Amerika. Nah, jadi ada risetnya, agama yang paling stagnan di Amerika itu Yahudi. Yahudi itu gitu aja jumlahnya, nggak banyak-banyak. Nah, gue pernah ngeriset, bukan ngeriset, gue tanya-tanya teman gue, kalau mau jadi Yahudi gimana? Kalau jadi Islam kan gampang, lu ucap syahadat aja. Yahudi itu ternyata enggak bro, lu harus baca buku banyak banget, lu harus hafalin, diuji lah pokoknya. Baru lu lulus, baru diuji, itu pun harus diuji lagi darah lu punya darah. Pokoknya susah jadi Yahudi. Kayak kenapa partai politik yang ikut pemilu itu susah di sini karena Enggak, beda deh. Nah itu bisa dilihat tuh ada gerak. Jadi stagnan lah pengikut Yahudi itu segitu. Mereka mungkin nggak mau gede. Nah yang paling meningkat banyak itu pengikut agama Kristen Mormon. Yang banyak istrinya ini ya. Salah satunya. Yang mereka banyak versi juga. Kenapa? Karena marketingnya keren bro. Bukan keren karena orang gampang. Jadi gue pernah diketok di rumah gue di apartemen sama orang Mormon itu, diketok ke rumah gue. Ketok ya dengan sopan, selamat pagi, hari Sabtu, dia tahu gue Muslim. Nah. Ya kita mau menawarkan ini pindah agama. Salesman pindah agama. Mohon maaf, hari Senin persyaratannya tambah 2. Jadi mohon Sabtu ini, Minggu ini Ya, kalau di mall pindah agama kakak. Nah, ya gue dengan sopan juga bilang, gue bilang kan, oh maaf saya Muslim. Jawaban dia apa coba? Oh nggak apa-apa, di Muslim pun kita terima. Itu gue. Jadi gini, saking terbukanya, tapi hasilnya apa? Pengikutnya meningkat deras. Jadi, boleh double ya. Jadi MLM ini kan. di sini kita nggak ngebahas, nggak debatin mana agama yang benar, kita nggak debatin sama sekali. Tapi cara marketing masuk agamanya. Kalau cara gitu dipakai di sini dibilang kristenisasi itu. Nah kira-kira gitu. Jadi kalau buat ya katakanlah orang pendekatan sosiologi itu bukan hanya esensi kualitas yang dimiliki produk barang politisnya, tapi mekanisme mobilisasinya. Karena lu bisa meyakinkan satu orang, meyakinkan jutaan orang itu nggak bisa, itu butuh infrastruktur yang serius. Jadi lu percaya lebih ke infrastrukturnya ini ya, Kang Robi, bukan pada agensi. Iya. Bukan pada esensi. Enggak, bukan, maksudnya anak muda tuh butuh inspirasi, narasi yang wisdom dari orang-orang tua gitu maksud gua.
untuk menjelaskan fenomena ini. Ya ini perkara siapa yang punya infrastruktur Iya, mobilisasi aja. Kalau soal politik menurut gue gitu, tapi kan anak muda ini salah satunya kan seneng yang apa ya, yang fringe lah, yang beda, non mainstream lah. Nah kan yang tua ini buat yang muda ya non mainstream kan, jadi fetish tua gitu kan. Kan menarik kan. Iya juga ya. Iya. Jadi Kalau sesama anak muda dukung anak muda ya mainstream aja kan. mainstream banget. Ya, berantem mereka biasanya. Apalagi Gen Z ini kan. Jadi kan Ambi-ambi ini. makanya di total politik mungkin ada narasumber yang senior sekali laku karena kan ada ya semacam kebanggaan gue bisa nemuin harta karun yang tersembunyi gitu kan, yang orang lain nggak tahu gitu kan, kayak kira gitu. Sumur blok cepu tua ini. Iya. Itu bukan 1-2 yang mungkin laku, itu yang laku itu kan kalau di tata Ya, politik. tapi memang benar ada yang mengatakan bahwa demografi semakin banyak yang muda, maka tokoh tua menjadi preferensi pilihan gitu. Gua belum nggak juga, cuman intinya kayak Bernie Sanders tadi lu sebut, idenya kan sangat progresif. Jadi mereka komit sama idenya yang progresif, ya mau tua mau muda ya silakan. Justru kalau dibawa oleh yang tua, aspek dramanya menurut gua akan lebih kencang kan. Gitu. Nah, gimana? Karena kontras ya. Kontras, Biasanya ya. progresivitas tuh lekat dengan yang muda gitu kan. Betul. Kan jadi seksi lah. Jadi kan yang kontras ini kan menurut kadangnya. Tapi kan Biden mewakili old politics. Ya itu tadi mobilisasi kalau Itu penjelasannya mobilisasi. beda. Mahathir gimana bisa menjelaskan Mahathir? Gua Salah satu campaignernya itu kan bukan salah satu, banyak campaignernya itu yang Salah generasi satunya muda. Syed Sadiq. Syed Sadiq tuh misalnya. Yes, dianya Menpora itu ya. Menporanya berkan banget. Menpora-poranda. Oh, gua nggak bisa porak-poran. Gua nggak tahu sih, gua nggak ngikutin terus yang Mahathir kayak gimana kalau Malaysia. Kalau di Indo gimana Kang? Di Indo kayaknya lebih tertib ya. Kita mengikuti runut kacang yang senior apa ya, Pak Jokowi termasuk muda ya waktu naik ya. Karena Iya, itu 53 tahun. Itu fenomena. Setelah itu ya di Indo ini nggak tahu ya, gua ide ada sebetulnya, orang suka ngomong nggak ada ide, pasti ada ide lah, cuman kitanya aja nggak ngeh. Tapi yang jelas voter kalau gue sih gini, balik lagi kan ke voters interestnya ini bukan soal hanya di identitas muda apanya, tapi interest anak muda secara ekonomi apa, jadi isunya. Jadi kan kayak rumah murah, ada lapangan kerja, upahnya di atas UMR yang lumayan, kayak hal-hal seperti itu. Jadi gue sih terjemahkan muda itu ya kebutuhan orang di usia segitu tuh apa ya, butuh pekerjaan aman, stabil, butuh rumah kan gitu aja. Jadi mungkin isu-isu yang lain itu ya di bawah isu soal harga rumah dan pekerjaan, itulah kira-kira gitu. Jadi mungkin misalnya isu korupsi itu ya bukan sesuatu yang big deal, isu radikalisme juga. Ya mungkin mereka pikir itu penting, cuman kan yang kehidupan sehari-hari mereka ya pekerjaan, karir, rumah mereka kayak gitu. Tapi environment misalnya jadi salah satu isu yang dianggap penting juga di beberapa survei terakhir gitu, terutama di kalangan anak muda gitu. Ya benar. Nah pertanyaannya kan sampai seberapa jauh isu environment ini bisa menjadi perekat mobilisasi itu tadi kan, nggak tahu ya. Buat keren-kerenan sih iya. Kan keren kan kalau di sosmed muncul, tapi menurut gue masih belum menjadi penentu untuk sebuah kemenangan kompetisi politik lah gitu lah. Kira-kira gitu lah. Oke, kalau kita ya, jadi gue jadi paham nih di dalam filosofi Robi ya. Ketika lu bicara politik, idenya apapun, pada ujungnya adalah kekuatan mobilisasi ini. Infrastruktur mobilisasi. Ini Itu kan begitu. teorinya Chuck Tilley juga. Iya. Dan kenapa orang tua itu menjadi relevan dan tetap seksi? Karena ketika orang tua membawa ide-ide progresif, itulah yang dramanya di situ. Iya. Karena politik is as a drama. Ya gini, kalau Ada contrasting. drama kayak kalau kita ya kayak social scientist, kita tuh nggak gitu percaya bahwa sesuatu sukses karena bagus, gagal karena jelek gitu. Karena dunia itu terlalu kompleks. Contoh yang favorit gue yang dari dulu gue bawa itu kayak Harry Potter lah. Mungkin lu baca Harry Potter nggak zaman? Baca. Harry Potter itu buku seri tersukses nomor 2 dalam sejarah setelah nomor 1-nya Bible. Jadi yang bisa ngalahin Harry Potter cuman Bible. Luar biasa sukses. Terus orang tanya, kenapa?
Apa bagus? Kagak juga lah. Maksudnya dia itu kan ditolak berapa? 9 kali lebih sebelum sukses ya sama Kalau kata feminis karena perempuan katanya. Ditolak. Kaget ya. Iya, kata feminis narasinya begitu gitu. Menarik. Tapi pokoknya dia ditolak oleh penerbit profesional yang kerjaannya nerbitin buku. Yang harusnya kalau Nick profesional dia dibayar setiap hari untuk mendeteksi buku bagus. Indra penciuman harusnya udah langsung. Harusnya lah ditolak dan bukan sekali 2 kali, 9 kali kalau nggak salah. Jadi paling sedikit, gua nggak bilang Harry Potter jelek, tapi paling sedikit bagusnya itu nggak obvious, nggak jelas bagus gitu. Si profesional ini nolak kok. 9 kali lagi. 9 kali lagi. Nah terus kalau lo bilang buku sihir banyak banget buku sihir, buku anak-anak banyak banget, bukan dia aja kan. Nah, terus kenapa? Nah ini kan nggak bisa dijelasin dari bilang ya ini barang bagus gitu, kayak gitu. Nah tapi kan kalau politik barangnya ini manusia ya, jadi kalau kadang ya ada. Ini kalau ke Pak Prabowo dengar Kang Robi ngomong, Harry Potter 9 kali, aku baru 4 kali. Jangan 4 kali lagi. Bisa bos, bisa. Contohnya Harry Potter sih kan semangat orang jadinya kan. Yang tapi jangan ke Pak Prabowo juga. Ya kan siapa yang manifestasi dari yang kalah mulu siapa? Abe Lincoln juga kalah dulu. Lula itu di keempat baru menang. Lula kan banyak contoh kenapa harus Pak Prabowo. Iya kan artinya Pak Prabowo belum menang. Menang. Enggak, lu cari contoh Lula lain. Menang. Poin gua cari contoh. Lula. Enggak di Indonesia. Yang kalah terus. Tapi kalau dengan J.K. Rowling 9 kali, Lula 4 kali. Bambang Sutoyo. Siapa? Bupati. Calon bupati. Apa Bambang Sutoyo? Bambang Soekarno. Calon bupati Temanggung, bos. Yang ketiga baru menang. Bambang Soekarno namanya beneran. Lu googling Bambang Soekarno. Calon bupati Temanggung. Iya. Bambang Soekarno. Ya udah, artinya kan lu cari contoh lain. Harapan itu tetap ada meskipun udah 3 kali. Pesannya kalaupun kalah tuh bukan berarti jelek gitu. Emang ya karena kebetulan aja dalam kondisi seperti itu ya orang nggak milih gitu kan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kalau Bung Karno maju sekarang juga belum tentu kepilih kali ya. Benar juga sih. Iya kan? Iya. Atau mungkin PSI Syahrir sekarang bisa masuk threshold dari parlemen. Iya mungkin ya. Semakin banyak klub-klub di Senopati. Ya kayak itu menarik sih itu yang mungkin Bung Karno sekarang belum. Ya karena kan ya anggaplah Bung Karno itu kita bilang karena gaya kepemimpinan juga berubah kan dari zaman sampai sekarang. Kayak Bung Karno itu kan yang pasti menurut gue itu visioner dalam arti dia ngejual sesuatu Indonesia yang belum ada kan gitu kan. Orang bisa percaya barangnya nggak ada bos. Betul juga. Tapi orang mau padahal nggak ada kan apaan Indonesia. Ya masih BPKB masih nama Belanda. Lebih jago dari salesnya Kristen Mormon ini kan. Mormon tuh ada agamanya. Iya ya. Betul juga ya. Kan barangnya nggak ada dan orang bukan hanya mau beli. Bersedia ngorbanin nyawa demi barang yang nggak ada ini kan itu kan semua omongan ya katakan omongan aja kan tapi kan itu kan luar biasanya itu zaman Bung Karno. Kita loncat aja ke zaman sekarang orang yang katakanlah memuji pemerintah ini kan kerja infrastruktur misalnya itu kan jelas soal barang banget ini kelihatan. Jadi kelihatan kalau dulu orang mungkin visioner sekarang soal eksekusi kan gitu. Ya kalau dulu narasi ya, apa retorika gitu. dan sekarang kan kelihatan juga bukan hanya presiden kita, mungkin presiden yang lain pengusaha. Pengusaha itu kan yang lebih praktis dan ya eksekutor lah. Jadi zaman dulu yang dibutuhkan visioner, mungkin yang sekarang dibutuhkan eksekutor. Nanti zaman lain lagi kan kayak gitu. Jadi nggak ada tuh presiden yang dalam mungkin ini spekulasi dalam zaman kapanpun akan selalu terpilih gitu ya tergantung kebutuhan lah. Ini kan kita mau 2024 TV 2045 itu. Beda bos. Iya, kan? Nah, jadi, apa beda 2045 dengan nggak jadi? Ayo terus. Ya, besok-besok Kang Robi jangan lo bikin co-founder 2045 TV lagi di situ. Apa? Ya. Itu diminta bos. Ya, filosofi Robi aja. Oh iya benar. Iya kan. Pengasuh. Pondok pesantren filosofi Robi. Filosofi Robi. Nah ini apakah minat ini gua bertanya
Kang Robi sebagai intelektual gitu. Dari tadi belum bukan ya? Tadi apaan tadi? Tadi konten kreator sebagai pedagang, sales Mormon. Itu baru tahu gue. Mantap ya. Anda Islam juga gak apa-apa. Kami banyak Islam juga, jangan-jangan gitu. Iya. Nah, dengan perubahan, balik pertanyaan pertama tadi, dengan perubahan arena beramal ini gitu ya, yang tadinya di kampus dan sekarang di dunia publik gitu. Ketertarikan berubah juga gak, Kang? Ini buat orang-orang yang mungkin di posisi Kang Robi dulu ya, jangan ragu keluar dari kampus gitu. Kan banyak juga teman-teman gue yang sampai hari ini itu masih kerja di kampus karena mungkin keraguan kayak gini loh. Gue membaca ada beberapa kawan yang nggak semua gitu. Itu kayak anak yang nggak dibolehin orang tuanya keluar karena di luar itu terlalu banyak bahaya gitu. Terlalu banyak ancaman di luar sana gitu. Jadi makanya kamu di sini aja. Nggak apa-apa makannya seadanya, apa yang kamu dapat seadanya di rumah, tapi hidup kamu aman gitu. Oke, kalau mau cari aman setuju lah. Ya terserah orang lah mau cari aman enggak. Tapi kalau mau ambisius, gue pikir lu bisa kemana-mana terserah. Dan kenapa gue keluar, ini ada ceritanya juga. Boleh satu cerita? Ya boleh dong. Jadi gue kan sekolah di New York ya, di Columbia, di New York City. Gue tinggal lama, anak gue lahir di sana. Anak gue tuh senang banget main ke museum Natural History di New York ya. Sampai akhirnya karena gue hampir setiap minggu ke situ, gue tuh lama mikir ini kok bisa ada ya museum gede banget di tengah taman di Central Park itu kan, gimana ceritanya gitu. Nah akhirnya gue pengen tahu nih sejarahnya gimana. Nah, sejarahnya menarik bro. Sejarah Museum History ya Natural History Museum di New York City. Nah cerita singkatnya, jadi awalnya itu idenya dari seorang dosen, ya orang kampus intelektual. Pokoknya dia ini mungkin abad 19 ya, gue agak lupa, atau awal abad 20 lah. Ya kan orang kampus ya, dia punya mimpi New York City harus punya museum keren. Nah sebagai orang kampus wajar dong bagus. Nah, dia berusaha dengan cara-cara yang dia tahu. Akhirnya hampir jadi, dia udah kumpulin barang bangunan lah, udah ditaruh lah kasarnya di situ. Barang bangunannya, materialnya itu pasirnya diembat sama preman-preman. Oh ada preman juga nih. Preman. Pakai baju warna. Enggak. Ada filmnya Gangs of New York. Ya, ada film itu. Itu tuh. Iya. Bajunya dulu gua ngekos di. Bajunya warna apa? Gua nggak tahu. Dulu gua ngekos di Gang of Kober. Ada bendera-bendera juga. Gengnya lebih ke gang. Bukan geng. Ya waktu gua zaman kuliah tuh film itu. Iya. Jadi DiCaprio ya? Iya. Enggak. Bukan siapa yang mainnya? Lupa gue. Kayak Alex DiCaprio deh. Bukan, nggak tahu, lupa gue. Keren sih tapi. Itulah, oke. Nanti nonton ya. Daniel Day-Lewis. Daniel Dakiday. Pokoknya bule lah ya. Coba Polar tolong dibahas film itu Gangs of New York ya. Awas kamu film-film nggak bermutu. Ini bagus film. Jadi dia berusaha, tapi selalu dipotong sama preman New York. Kan, nah tapi nih kawan kita ini gue lupa bahkan siapa namanya. Kawan kita ini nggak putus asa, ini gimana gue dosen kampus harus ngelawan preman. Iya, yang pasti nggak punya backingan lah. Nggak punya backingan pasti. Nah dia putar otak, akhirnya dia nggak tahu, lupa gue gimana, tapi putar otak akhirnya dia punya ide bahwa dia harus bisa meyakinkan salah satu senator negara bagian New York untuk mendukung ide dia. Jadi dia pergilah ke Albany, ibu kota New York, mengajak senator-senator yang tertarik sama ide dia, ya intinya deal politik. Intinya deal politik. Akhirnya ada senator yang mendukung ide dia. Ya udah senatornya pasang badan sama preman itu, jadilah museum itu. Nah, backingan politik senator dia ambil. Nah dari situ kalau lu tetap di kampus nggak jadi tuh museum. Nah jadi kalau mau aman ya silahkan aja kalau lu senang baca. Tapi kalau lu mau berbuat yang agak beda, agak lebih, ya lu harus realistis sama dunia yang ada dan jangan ngomel doang gitu, tapi lu ikutan. Ya kalau lawan preman lu harus cari putar otak, itu bukan jadi preman juga kan, dia nggak akan bisa juga di preman, tapi atau panggil preman yang lain. itu kan cara putar otak juga untuk tapi ya ngapain juga preman dukung dia kan. Dia sebenarnya dia panggil preman lain tapi lewat bantuan si senator. Misalnya nulisin skripsinya anaknya preman, nggak bisa. Sehingga dapat dukungan bapaknya, bisa kan? Atau kasih dokter HC buat kepala preman.
itu cara Jadi gitu. Jadi menurut gue sih dunia itu ya menarik banget lah di luar kampus. Tentu kampus oke banget lah sampai usia tertentu ya, sampai usia tertentu. Tapi kalau udah lebih dari situ, menurut gue tuh pengen banget ngajak ilmuwan orang kampus itu ya nggak harus ninggalin kampus, cuman ada interaksi sama industri sama politik juga gitu. Industri udah lah ya kampus merdeka, politik juga gitu kan, kampus itu yang biayain APBN kan. Terus tapi mereka alergi lah sama politik sama DPR, kan nggak fair. Tapi mereka belain demokrasi. Menurut gua nggak fair ya kalau komit sama demokrasi ya lu nggak bisa gua nggak mau ngomong sama DPR parpol yang nggak jelas, ya nggak bisa dong, itu kan sistem kita gitu. Jadi ya kita ya yang kalau mau realistis itu, jadi nggak egois gitu menurut gua gitu loh. Oke. Itu aja sih. Jangan egois. Ini gue sebagai penutup, Karl Marx pernah bilang, filsuf udah memikirkannya, lalu saatnya Anda untuk mengubahnya. Samperin senator-senator. Iya, dari Berarti siap-siap Pak Lanyala Mataliti, Anda akan disamperin sama dosen-dosen di kampus-kampus karena Anda yang akan menjadi backup dari perubahan. Oke. Kan Mas juga ada donatur yang kan ada ngasih duit ke dia kan. Iya betul juga sih. Mantap juga. Demikian filosofi Robi X Total Politik pada hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya.